Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bintang TV. Kali ini kita nih apa nih bajak namanya. Kita ada di markasnya Om Joni Iskandar. Yes. Nah, Om Joni Iskandar ini seorang masinis di mana tuh? Di Lahat. Di Lahat ya? Masinis Lahat. Masinis Lahat. Di Pri 3. Apa? Di Pri 3. Di Pri 3. Tapi masinis di bagian di Kota Lahat. Kota Lahat ya. Penempatan. Nah, beliau ini masih muda. Nah, bujang. Bujang ting ting. Bujang ting ting. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Om John ini mendapat musibah. Yes. Mendapat musibah. Jadi suka dukanya jadi masinis itu tetap ada, walaupun apapun pekerjaan itu pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Benar. Cuman resiko ini agak sedikit agak nyeleneh gitu ya. Kok bisa terjadi gitu. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu terjadi ada pelemparan dari masyarakat seputaran Lahat ya. Ya, seputaran Lahat. Seputaran Lahat melakukan pelemparan kepada masinis. Ya, korbannya yaitu Saya sendiri. Cak mana itu ceritanya tuh kok pacak dilempar itu? Nah, kalau ceritanya tuh udah cukup 2 hari ya. Nggak cukup berarti. Ini singkat-singkat tuh. Nah, kalau ceritanya singkat cerita nih ya. Iya, Kita singkat cerita. berangkat dari Lahat tuh. Iya. Berangkat dari Lahat yang mana aku tuh posisi dinas Iya. dari Lahat ke Prabu Muli nih. Ke Prabu Muli. Ngambil rangkaian berangkat lagi ke Lahat. Oh. Jadi kami tuh mengikut kereta minyak. Kereta minyak. Nah, kebenaran kereta minyak itu jadi lok kami untuk ngambil rangkaian Prabu tuh belok di rangkaian minyak, jadi double. Oh, double Jadi itu ya. lok depan, lok kami belakang. Beriringan ya. Beriringan jadi bukan iringan sih, digabung ya. Digabung. Oh, jadi, tapi maksudnya di depan. Ya, digandeng. Jadi yang belakang yang itu tuh cuma ngikut be. Yes, betul sekali. Nah, tadi singkat lagi di saat sudah di perjalanan sudah lepas Lahat. Nggak tahu tuh desa apa namanya itu, kurang tahu nama desanya kan, Iya. kurang paham nama desa mana. Penting aku tahu cuma stasiun. Masih stasiun. Jadi belum jauh dari Lahat ya perjalanan ya. Belum jauh itu. Kita 1 jam belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Ya. Belum nyampe. Nah, sudah di tengah perjalanan antara stasiun, mungkin teman-teman yang nonton mungkin tahu kan, Iya ya. Stasiun Sukacinta. Di antara Stasiun Sukacinta, Stasiun Lahat. Stasiun Nah, Lahat. setelah itu kami berangkat dari Lahat nih. Iya. Jadi pertengahan antara stasiun itu terjadi pelemparan misalnya. Oh, gitu. Itu pelemparan itu pelakunya tuh terjadinya siang ya, sore ya. Oh, sore Sore, ya? 15.30. Nah, berarti siang. Jadi pelaku tuh kan masih terlihat jelas ya. Jelas. Jadi itu pelaku tuh gimana? Itu kira-kira motifnya atau ada motif atau hanya iseng usil atau gimana? Kalau motif kurasa nggak mungkin nggak. Nggak ada motif. Ada atau dendam pribadi tentang soal masinis dengan masinis atau Yang gimana? sebenarnya dengan yang masyarakat? pelaku itu bukan wong yang besar, tapi di bawah umur. Oh, berarti anak-anak masuk Anak-anak. kategori. Betul sekali. Dan tadi kami kan berangkat dari Lahat, Lahat. Nah, di saat itu ada posisi di hutan-hutan ada rumah warga sedikit kan. Iya, iya. Masuk ke situ, nah kami tuh lewat. Mereka ini sembunyi nih dari ini, Sembunyi. misalkan rumput nih, ini rumput ya. Oh. Nah, saya sembunyi dulu. Jadi anak-anak sama kayak anak perang-perang ya, Tembak-tembakan. tembak-tembakan. Oh, bocah-bocah berarti Iya. pelaku ini ya. Kami lewat, nah kami lewat. Iya. Ini kelihatan mau lewat, dia keluar, keluar. Babit. Posisi itu bukan dewe, lompat. Umpat. Jadi kami berjalan, di babit, dia tegak babit. Iya. Nah, dia kan batu empat ekor batu itu, Iya. siko yang kena, Siko yang kena. bocor. Kok bisa? Kan biasanya di kereta kan ada kacau kan? Nah, Tertutup. kalau di kereta itu memang ada kacu sama ada kerang. Iya, Ada untuk kerang, pengaman kan? ya. Nah, untuk pengaman untuk ada pelemparan. Iya, Nah, pas yang kemarin tuh emang ditutup tapi nggak full. Nggak full. Kerang itu baru setelah 4 jari di Setelah antara. 4 jari? Iya. antara kerang dengan itu. Antara kerang. Jadi 4 Iya. jari slow ada Iya. lewat. Pas yang tak tahu batu. Selo itu apa selo? Netizen agak kurang. Selo itu apa? Jarak ya. Iya. Ada jarak. Jarak antara kerang tuh 4 jari. 4 jari. Nah, Iya. iya. Nah, pas dia tak tahu batu urutan keberapa itu kena di aku. Kena ya. Bau. Alhamdulillah dapat dihadiahin 4 jahitan. 4 4 jahitan, 5 jahitan. 5 jahitan. Lima jahitan. Oh, mantap.
Jadi di jarak itu tembus anu itu ya batu tuh. Itu tadi Kak. Memang lagi sial mungkin. Lagi naasnya. Naasnya. Soalnya kita logika kan. Logika. 4 jari batu nggak mungkin masuk lah ya. Oh. Kecuali emang open emang gitu kan udah itu lah. Iya. Terus tadi bicara misalkan budak itu wajib ke pasar malam ya nama. Oh iya itu ya. beli gula-gula ya. Ajak Kan anak-anak kan itu. Ajak lempar ini apa tuh? Ajak bola gelinding, lempar botol kan. Iya. Pasti kan kena pasti. Ada bakat. Ada bakat itu. Gitu. Iya benar. Nah, di saat lagi sudah lah kena sama tadi kan. Itu udah pertama kali kena batu tuh tidak sadar kan bahwa kepala tuh kena batu. Oh. Jadi pas teng langsung nah, kepala tuh langsung ke belakang kan. Masih Belum sadar itu. belum sadar. Masih nggak ada berjalan. Karena kami biasa kalau agak tua ini berarti entah dari rangkaian mungkin tarikan kan. Iya. Tarikan dari rangkaian jadi itu tarik. Tertarik. Pikir kayak itu. Pikir kayak itu. Udah kelamaan meleler. Ngucur darah. Nah, ngucur gitu. Jadi kemudian lah. Nah, darah ini. Oh. Jadi yang ngasih tenan ke sebelah kiri. Iya. Kepala kamu tuh bocor ratunya nih. Astagfirullah, langsung ngerem sini depan gitu. Iya, Berhenti kami orang sampai darah masih bisa dikendali lah, bisa baca di pinggir gitu. Nah, budak tuh ada lari ke sana, lari. Jadi tak kejinguan buku ya, cuma bajunya begini warna merah. Tapi anak-anak ya, postur badan dan itu bawah umur ya. Sekitar SMP lah itu SMP. Jadi diperkirakan ini tidak ada motif dendam, tidak ada kayaknya. Memang murni kayaknya keusilan anak-anak gitu ya. Jadi sama masinis ini apa sih salahnya mereka? Janganlah dilempar lagi gitu. Jadi mereka nih ada ini bekerja untuk masyarakat ya. Iya, kami kan hadir untuk melayani. Bukan untuk dicederai seperti ini. Iya, ini dari anak-anak nih bocah-bocah nih masih bocah-bocah nakal. Pernah nakal juga ada dulu. Tapi dulu tidak ngelempar rumah wong ya. Dulu harus bobol langsung. Pikir aku gak ngelempar wong juga jadi suatu hukum karma ya. Tapi tidak ya. Sudah lanjut situ aja sampai ke satu suka cinta berhenti kami itu. Berhenti langsung ke Puskesdes Sukamarga. Desa itu bidan desa itu kan langsung ditangani oleh bidan desa. Langsung diatasi oleh bidan desa itu dijahit, langsung dibersihin, darah buku dikeluari. Udah. Nah, di saat itu kan darah tuh banyak keluar kan. Iya. Tapi pengen dalam hati itu naik langsung ke lapangan terus saya dijahit. Tapi dari aku langsung lapangan. Nggak melok nyari. Oh, nyari tersangka. Nyari tersangka. Itu kan banyak pasar malam ya. Iya. Makan masuk. Tapi dari bos itu larang. Iya. Kau nak ke lapangan sedangkan rombongan Polsus polisi sudah di lapangan TKP. Iya. Kau dapat tidak ngurusi kau di lapangan pingsan kau malah ada katanya. Iya, benar. Sudah siap ya. Udah ada ikut jadi. Iya. Berarti sudah ketemu kawan-kawan dari Polsuska juga di lapangan sudah jari sama polisi. Sudah aku langsung ke Polres lah. Buat laporan. Nah, alhamdulillah di sana dilayani dengan bagus. Langsung pokoknya Buguno laporan tuh buat untuk visumnya enggak. Pokoknya visum itu Buguno laporan dari polisi. Iya benar, visum itu sebagai laporan. Iya. Nah, dari situlah sudah lapor dan segala BAP, baru visum ke rumah sakit umum Lahan. Lalu dokter dicek itu mungkin baru sekali lah kak di visum kan. Baru seumur baru kali kan di visum. Di visum ya. Jadi sama normal rasanya. Diukur, dijingok, itu nanti itu pakai misal ya. Iya. Diukur bentuknya sebelah kanan, kening belakang pucuk alis, itu. Dipelajari mereka kan oleh pakai mister itu kan diukur. Mister plastik. Iya. Detail kan? Panjangan sekian senti, lebar sekian senti, ukur sebelah sini. Cak ini ya gue visum. Baru sekali itu lah gue visum. Iya, jangan teman-teman ego lah, sama ego nangis. Jangan sering balak itu. Sudah kan? Sudah selesai divisum. Sudah selesai divisum kan sudah. Kelar besoknya diizinkan pulang. Iya. Untuk istirahat. Nah, dari Lahat pulanglah lagi ke Palembang. Nah, sampai ke Palembang langsung ke Mediska. Klinik Mediska yang rumah sakit khusus pegawai KAI dan umum. Nah, tapi
ada kereta api kan ada rumah sakit medis kan tadi, rumah sakit umum khusus untuk pegawai ke situ, dan juga untuk umum. Iya. Jadi selama jadi masinis sudah berapa tahun? Dari masinis ini baru Kak. Nah, baru berapa tahun? Baru 8 tahun. 8 tahun. Lama juga. Jadi 8 tahun itu kan sudah banyak ngalamin apa ya? Masin manisnya jadi masinis ya. Yes. Jadi hal yang terburuk yang pernah dialami itu hal apa? Apa hal inilah atau ada hal lain yang lebih terburuk yang pahit suka dukanya kayak itu nah. Sukanya apa, dukanya apa? Dukanya salah satu tadi ini kan pecah malah oleh bocah-bocah usil tadi. Iya. Kalau sukanya tadi, sukanya itu terkadang kita ada terasa di dalam hati saat lebaran, walaupun kita udah bisa balik ya. Oh, kayak itu. Jadi malah lebaran tetap tugas. Tetap tugas Kak, tapi kita ada kebanggaan tersendiri Kak. Iya. Itu walaupun kita udah bisa balik, tapi kita bisa mengantarkan berkumpul dengan keluarga. Oh, sangat mulia. Itu. Itu sukanya. Sukanya lagi kita bisa sekalian jalan-jalan kan kita. Yang mana kita misalkan di Palembang terus kan kita udah tahu tuh. Itu kalau kita supir masinis, supir masinis. Supir sepur. Masinis itu saat berangkat dinas bisa nyinggung lokasi kota lain. Oh, kayak itu. Kayak ke Linggau, Tanjung Karang gitu kan. Beda-beda bisa ini kan bisa refresh lah sekalian. Itu senangnya di situ bisa jalan-jalan sekalian. Nah, kalau dukanya tadi ya. Kita langsung berhadapan dengan lapangan. Nah, jadi kejadian sekarang nih. Iya, pecah lebaran. Ya, itu udah resiko. Dukanya kita tanggung udah. Pegawai itu pasti ada resiko kan. Iya benar. Tapi tadi lah kembali ke ajal nasib tadi. Iya benar. Kalau tadi kayak kita udah tahu kan. Kita udah hati-hati, udah tutup rapat tapi masih pacak masuk tuh ya. Pacak masuk. Padahal 4 jari ya. 4 jari itu tidak lebar tuh. Iya, jari tapi masuk. Lumayan juga itu jadi pelempar gitu budak itu. Tadi bisa jadi tentara sniper. Atau juga jadi atlet bisa juga budak itu. Lempar lembing kan. Baca. Pakam jadi atlet bedek kau yang lempar ini jadi pacak 4 jari. Batu posisi sepur tuh ngebut ya. Pacak masuk. Wih. Tepat. Kenapa lah headshot langsung? Headshot lo pecah. Kalau peluru mati tempat lagi. Iya. Berhubung itu batu masih baca. Tapi periksa kemarin di dokter kayak mana? Nah, kalau kemarin dicek dokter sudah dari medis kali dicek, alhamdulillah bagus dan juga kemarin sudah di ronsen di Pramita Palembang juga. Iya. Sudah di ronsen dicek oleh di perawatnya, alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada jadi kendala. Untuk ke depan lah kak untungnya. Masuk ke dengkul pecah otak aku. Kena dengkul? Apa hubungannya kena dengkul? Otak aku dengkul kak. Aku masih di otak jadi dengkul. Kacau. Tadi untung kena bala. Iya, masuk ke dengkul. Pecah otak. Asli. Otak masinis aduh dengkul. Jadi Bung Joni Iskandar ini masih single. Iya. Tapi sering dipanggil Jir sih. Apa dia? Dipanggil Jir sering. Jir? Apa itu Jir? Joni Iskandar. Joni Iskandar ini aku rasa dengar Iskandar tuh kayak penyanyi dangdut. Iya. Yang kacamata dulu tuh ya. Nah itu dikasih nama Joni Iskandar tuh gara-gara bos lama tuh seneng denger lagu Joni Iskandar. Oh. Lagi emak aku ngandung aku. Mungkin dulu tuh lagi ngandung dulu tuh nyanyi lagu itu terus Iya, mungkin. Berharap apanya jadi penyanyi dangdut, akhirnya jadi masinis. Jadi Joni Iskandar ini masih single, kalau yang nak daftar boleh. Sudah punya pasangan belum? Hai ladies ya. Jadi sudah berapa tahun tadi? 8 tahun ya. 8 tahun. Sukanya tadi ya bisa nganter wong mudik di hari lebaran walaupun ninggalkan keluarga jatuhnya Jadi tapi yang paling terasa lagi saat pertama kali dinas kan. Pertama kali dinas dapatnya pas hari lebaran. Pas hari lebaran. Itu pertama kali masuk KAI dinas lebaran. Apa rasanya itu? Nah, tadi kan gitu kan biasanya kalau dulu kan belum begawi gitu kan garang ke masjid ngumpul, takbiran keliling pakai gerobak, pakai obor ya. Nah di saat kemarin tuh pas niat di Pelitan tuh lagi banyak takbiran.
Gua lagi takbiran. mau lagi takbiran. Di Puji Sepur. Bukan Puji Sepur, di perlintasan. Oh, perlintasan. Ah. Kami lewat. Nah di situ udah tahu biji mato. Biji Banyu mato itu keluar dewe. keluar dewe. Sedih atau mana? Nah dikatakan sedih, kita tidak sedih, tapi keluar dewe banyu mato tuh. Merasa ada merasa mana itu ya. Perasaan tuh bercampur aduk ya. Iya, tapi lama perjalanan udah terbiasa dengan hal itu, sekarang nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya. Sudah terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman pecah pala baru sekali ini. Sakit bro, lumayan. 5 jahitan ya. 5 jahitan. Oh, ya Allah mudah-mudahan. Untung nggak kena mata juga tuh. Aku belum ngomong tuh, untung nggak kena mata. Iya, untung kalau melempar ya. Tapi bener lah, untung tuh tanda bersyukur. Iya. Ya, itu orang Palembang ini bagus gak loh, bersyukur. Jadi kan untung nggak kena mata, untung nggak kena kaki. Itu berarti nandanya tuh orang tuh bersyukur. Jadi kan itulah agama kita kan banyak-banyak yang bersyukur kan. Iya, bener. Jadi itulah aku selalu bersyukur punya bini. Nah kayak kata Allah tuh kan makin banyak bersyukur akan bertambah. Ya. Nah, jadi nambah bini maksudnya. Parang layang. Nah, mudah-mudahan lah Mas Iskandar cepat sembuh, bisa cepat dinas lagi. Ini sudah berapa lama cuti? Dari hari Kamis kemarin, bukan cuti sih, sakit. Oh sakit, tapi diizinkan oleh. Tapi izin pakai surat sakit. Tadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini sudah Jumat. Jumat 9 hari. 9 hari. 10 hari ya. Dinas rencana kapan mulai dinas lagi? Senin dinas. Sudah mulai bekerja lagi. Bekerja lagi, berangkat lagi. Ya, semangat. Dari rupiah. Tapi walaupun ini tetap tiap bulan masih ngalir walaupun cuti kan, tidak ada potongan. Mungkin malah dapat hadiah dari bos mungkin. Tapi sekarang lah agak baru bisa ngobrol, bisa ngomong. Kemarin kan masih basah. Iya. Jahitan masih belum rapet kan. Jadi tidak bisa ketawa lepas ataupun ngobrol susah. Kenceng kalau enggak. Iya. Sekarang udah kering. Jadi ya bisa ngobrol, bisa ketawa lepas. Alhamdulillah besok rencana info dokter jahitan dilepas. Oh, langsung dilepas. Iya, jahitan. Jahitan. Dan ada enggak baca ini kan? Iya. Jadi dari itu apa? Zombie lagi. Jadi ini pembajak kapal. Bukan pembajak studio. Pembajak studio rambutnya dikunci. Tidak yang strip itu. Iya. Panjang itu lagi lah, panjang dari sini lah ya. Jadi Johnny Codet. Johnny Codet bukan Johnny Iskandar lagi. Iya. Oke lah, mungkin inilah podcast kita hari ini. Semoga Mas Joni cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa mengabdi lagi, bisa mengantar masyarakat nak mudik, bisa. Nah, satu pesan buat masyarakat. Oh iya, pesan-pesan masyarakat. Tolong kita jaga bersama. Iya. Kereta api hadir untuk melayani, bukan untuk dicederai. Jangan sampai terjadi lagi pelemparan. Ini yang terakhir. Tolong buat teman-teman sekalian, apabila ada keluarga, teman ataupun sanak saudara yang rumahnya dekat rel, tolong ditegur. Jangan sampai terjadi pelemparan lagi. Di pelemparan itu udah ada yang mengatur, kan? Ada yang mengatur. Undang-undang yang udah mengatur. Oh, seperti pertama kan KUHP. Undang-undang pidana. Pidana pasal 194 ayat 1 dan 2 kan. Itu kalau ayat 1 itu dipidana 15 tahun. Ancamannya. Nah, kalau pasal 2 itu ancamannya paling lama dia 2 tahun kalau pasal 2. Nah, lama juga. Jadi jangan lagi lah dicoba-coba itu. Yang bukan barang cobaan itu. Tapi misalkan itu pelakunya anak-anak. Iya. Pelaku anak itu bisa dijerat dengan peradilan anak-anak. Peradilan di bawah umur ya. Di bawah umur ya. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012. Jadi buat teman-teman juga, nih kan. Misalkan ada teman, keluarga atau saudara yang rumahnya dari rel, tolong ditegur. Karena kereta ini milik bersama kan. Karena kereta api juga hadir untuk melayani, bukan untuk dicederai. Untuk melayani masyarakat ya. Jadi jangan lagi dilakukan kalau pacak ini terakhir. Jangan dicoba-coba lagi. Ya ini
kepada orang tua sih pada sebenarnya teh. Iya. Untuk suatu pesan kepada orang tua, dibilangin anak-anaknya jangan kayak gini. Ini namanya anak-anak ya kenakalan remaja, Iya. anak-anak kan kita. Tapi tadi lah kalau peradilan anak itu kan kalau anak di bawah 12 tahun emang harus ini dibalikan ke orang tuanya. Ya. Tapi nggak apabila lebih dari 12 tahun 12 sampai tahun. 18 itu bisa didana secara peradilan anak. Peradilan Tapi didamping orang tua. Didamping orang tua, ya benar. Jadi pesan pada emak-emak, bapak-bapak yang ada di mana ya pokoknya Ya, yang ya. tinggal di seputaran rel kereta api, jangan lagi melakukan pelemparan seperti itu karena membahayakan. Yes. Mereka nggak salah. Memang nggak bunyi. Kalau misalnya anak-anak lewat, nggak usah melempar. Ngomong kayak Om telolet kata, pasti dia hidup Ya, sering nggak? Nggak sering kayak itu kan. Nah, lebih baik kayak itu Om telolet ya. Ya, Bunyi. ada ya, udah tuh. Ah. Kom, sabit. Ngejodoh juga. Tidak. Tapi kalau telolet tadi tinju ya telolet. Bukan apa gitu ngelempar duit, melayang. Melayang ya. Takutnya kayak di sibuk ngambil duit, Ambil duit. ini masuk ke roda. Oh, bahaya pula. Bahaya pula. Bahaya. Jadi telolet be. Jadi kalau Telolet, anak-anak kalau Sabtu lewat jangan dibabit ya. Jangan dilempar, minta be Om telolet gitu Ya, kan. pasti dikasih suling. Dia suling. Nah, itu lebih bagus daripada lebih kreatif lah kayak itu Yes. kan. Jadi jangan diulangi lagi. Nah, jadi mungkin itu Be. Siap. Nah, terima kasih atas waktunya Siap. untuk Iskandar. Semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa melayani masyarakat lagi, Yes. terus dan bisa berkarya lagi. Ini kan Om Iskandar ini selain masinis, YouTuber juga, anggota komunitas YouTuber Sriwijaya. Yes. Nah, semoga tetap berkarya dan tetap Siap. beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, sekian pada sahabat netizen Bintang TV. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang TV. Oke.